Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore untuk Pak Imam, lalu untuk kakak-kakak Asdos juga, Kak Naila, Kak Salma, Kak Fati, dan Kak Hilmi. Di sini saya Dilbina Windy Azahra dengan NRP 5025 241180 dan rekan saya. Nama saya Muhammad Hakim Al-Qadri Syahid dengan NRP 50252411161. Nah, kemudian sebelum masuk ke database yang telah kami buat, izinkan kami untuk menjelaskan sedikit latar belakang tentang database ini. Nah, jadi database ini kami beri judul yaitu Database Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta. Adapun untuk data-data yang ada di tabel-tabelnya, beberapa kami ambil data yang asli atau nyata, sedangkan beberapa lagi kami membuat sendiri untuk datanya. Mengapa begitu? Dikarenakan satu dan lain hal ternyata seperti data untuk staff ternyata tidak boleh dibagikan untuk orang di luar kantor. Oleh karena itu kami membuat sendiri untuk data di staff ini. Namun untuk yang lain seperti proyek, finance, dan lain-lain itu menggunakan data yang nyata. Nah, kemudian kita lanjut untuk penjelasan PDM-nya. Baik, untuk CDM-nya, kami ada 10 entitas, dimulai dari pegawai. Pegawai ini memiliki relasi dengan jabatan, unit kerja, dan gender. Satu pegawai hanya bisa memiliki satu gender, namun satu gender bisa dimiliki oleh beberapa pegawai. Lalu begitu juga dengan jabatan. Satu jabatan hanya bisa dimiliki oleh satu pegawai. Maaf, satu jabatan bisa dimiliki oleh beberapa pegawai, namun satu pegawai hanya bisa memiliki satu jabatan. Begitu juga dengan unit kerja. Satu unit kerja bisa dimiliki oleh beberapa pegawai, dan satu pegawai hanya memiliki satu unit kerja. Lalu, unit kerja memiliki relasi dengan anggaran one to many. Satu unit kerja hanya bisa memiliki beberapa anggaran, namun satu anggaran tertentu hanya bisa memiliki satu unit kerja. Lalu, unit kerja memiliki relasi one to many dengan proyek. Satu proyek hanya bisa dimiliki oleh satu unit kerja, satu proyek tertentu. Namun, satu unit kerja bisa menangani beberapa proyek sekaligus. Lalu untuk anggaran memiliki relasi dengan laporan keuangan. Satu anggaran, satu jenis anggaran bisa dimiliki di beberapa laporan keuangan, begitu juga dengan pengeluaran dan pendapatannya. Lalu untuk satu uraian pendapatan bisa dimiliki beberapa pendapatan, namun satu pendapatan hanya bisa memiliki satu uraian pendapatan. Lalu untuk PDM-nya bisa dilanjutkan rekan saya. Untuk PDM-nya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dilbina tentang relasi-relasinya. Nah, untuk di tabel pegawai sendiri ada tiga entitas baru yang masuk yaitu dari jabatan, gender, dan unit kerja. Nah, primary key dari ketiga tabel tersebut masuk ke tabel pegawai sebagai foreign key. Adapun di anggaran ada ID unit dari tabel unit kerja. Kemudian di tabel proyek ada ID unit juga dari tabel unit kerja. Kemudian dari laporan keuangan ada tiga, yaitu dari tabel anggaran, tabel pengeluaran, dan tabel pendapatan. Seperti yang bisa dilihat di sini, ada tiga foreign key, ini pengeluaran, anggaran, dan pendapatan. Kemudian terakhir dari uraian pendapatan dengan relasi one to many ke pendapatan, makanya di sini ID uraian pendapatan ada di tabel pendapatan sebagai foreign key. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Dilbina. Lalu kami ada tabel staff. Di sini ada ID staff, ada nama staff, jabatan, jenis kelamin, unit kerjanya, dan di unit kerja ada detail unit kerja seperti lokasi unitnya dan nomor telepon unitnya. Ada pula email staffnya, nomor telepon staff, dan tanggal masuk, begitu juga dengan gaji staffnya. Lalu kita bisa next recordnya, ataupun kembali ke sebelumnya. Lalu untuk kita bisa ke first recordnya dan juga ke last recordnya juga. Lalu untuk list staffnya itu bisa digeser ke bawah untuk melihat seluruh ID pegawai. Begitu juga dengan list jabatannya, kita bisa melihat
jabatan, ID-nya, dan juga tugas-tugasnya. Lalu kita bisa menambah ID staff, dengan menambahkan ID, lalu nama staffnya, jabatan kita bisa langsung memilih, begitu juga dengan jenis kelamin dan unit kerjanya. Lalu untuk emailnya bisa mengisi nomor telepon begitu juga dan tanggal masuknya. Lalu selanjutnya kita bisa menyimpannya. Kita juga bisa mendelete atau menghapus record tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada tabel project. Di sini ada ID project-nya, ada ID unit yang menangani project tersebut, ada nama project-nya, ada nama unit kerjanya, ada status project-nya, dan ada detail unit kerja, ada lokasi, nomor telepon, dan juga ada tanggal project-nya, ada anggaran yang terpakai. Di bawahnya ada list unit kerja, dan di sampingnya ada list project-nya yang sudah tercantum selama ini. Seperti staff tadi, kita bisa menambahkan, menyimpan, menghapus, bisa langsung next atau first record-nya atau last record. Lalu selanjutnya untuk finansial bisa dilanjut oleh Akil, rekan saya. Oke, baik. Untuk tabel finansial, nah di sini kita tabel finansial digunakan untuk menyimpan laporan. Seperti ini ada ID laporan, jenis laporan. Nah, jenis laporan ini kan ada tiga tadi, pengeluaran, pendapatan, dan anggaran. Makanya kalau untuk mengisi ketiga ID ini kita cuman harus memilih, misal dari pengeluaran, makanya yang diisi ID pengeluaran. Semisal dari pendapatan, yang diisi adalah ID pendapatan. Dan semisal kalau ini anggaran, maka yang diisi adalah ID anggaran. Nah, kemudian di sini ada periodenya bisa ditulis. Semisal untuk data-data yang kami ambil itu dari 2 2 atau 3 bulan yang lalu. Nah, terus sini ada total biaya, semisal ini pengeluaran laporan 1 500.000. Kemudian ID unit di sini bisa dipilih. Terus sumber pendapatan. Nah, di sini sumber pendapatannya ada beberapa. Ini PPh, PPh, PPN, PPNBM, PPN dan sebagainya. Nah, terus ini jenis pengeluarannya ada di sini sangat banyak. Pembayaran biaya perjalanan, pembelian bensin, honorarium, segala macam audit. Oke. Nah, di sini kita sama kayak tabel staff dan project, kita bisa next record, terus record sebelumnya, first record, last record, seperti itu. Bisa juga menambah laporan, nge-save, lalu membuang. Lalu di sini di sebelah kanannya, sini ada jenis pengeluaran. Kita agar lebih mudah untuk melihat apa-apa saja jenis pengeluaran. Di sini muncul listnya semua. Nah, kemudian di sini ada pendapatan pengeluaran, ini bisa kita klik. Nah, kalau ke pendapatan, dia akan muncul tabel pendapatan, ID pendapatan, sumber pendapatan, lalu deskripsi uraian yang dimaksud adalah pajak jenis apa. Nah, ini ada PBB, PPN, pajak lainnya, penghasilan migas, non-migas. Lalu ada target pendapatan berapa, pendapatan tahun 2024, pendapatan tahun 2023, capaian yang diraih, lalu pertumbuhannya berapa. Nah, sama kayak sebelum-sebelumnya, ini juga bisa di otak-atik, next record, back record, last record, lah semacamnya. Nah, terus untuk ke pengeluaran tinggal diklik aja. Nah, ini untuk tabel pengeluarannya. Ada ID pengeluaran, jenis pengeluaran, lalu jumlah pengeluaran. Ini semuanya. Lalu bisa di next-next juga, di back, terus last record, di save, di create, lalu di delete. Nah, kalau mau back lagi ke laporan keuangan, tinggal klik yang laporan keuangan. Nah, selanjutnya untuk bagian report saya serahkan kepada Dilbina.
Baik, lalu untuk record yang pertama ada gaji tertinggi per unit. Yang dimaksud adalah gaji pegawai tertinggi untuk masing-masing unitnya. Di sini bisa dilihat untuk unit 007, 008, gaji tertingginya berapa dan juga nama pegawainya. Lalu selanjutnya ada gaji di atas rata-rata. Yang dimaksud adalah gaji pegawai di atas rata-rata. Di sini disediakan ID staffnya, nama staffnya, unitnya apa, emailnya apa, dan gajinya berapa. Lalu untuk record selanjutnya ada pendapatan pajak lainnya. Ya bisa dilihat di sini ada kategorinya, ID uraian pendapatan, sumber pendapatan, jumlah pendapatan, target pendapatan 2024 dan 2023. Lalu selanjutnya ada pendapatan pajak migas. Seperti tadi, pajak lainnya di sini ada kategori, uraian, sumber pendapatan, jumlahnya, target pendapatan 2024 dan pendapatan 2023. Lalu selanjutnya ada gaji di bawah UMR. Yang dimaksud adalah gaji staf yang berada di bawah UMR. Yang kita ketahui sekarang gaji UMR itu sekitar 5.500.000-an dan ini adalah gaji-gaji pegawai atau staf yang di bawahnya. Ada tercantum ID staf, nama staf, emailnya, nomor telepon, dan gajinya. Selanjutnya ada pendapatan pajak non-migas. Di sini ada kategori, ID uraian pendapatan, sumber pendapatannya, jumlah pendapatan, target pendapatan, pendapatan 2024, pendapatan 2023, dan totalnya di bawahnya. Selanjutnya ada pendapatan pajak PBB. Di sini seperti tadi ada kategori, uraian pendapatan, sumber pendapatan, jumlah, target pendapatan 2024, pendapatan 2023, dan juga total. Seperti pendapatan pajak yang lain tadi. Begitu juga dengan pendapatan pajak PPh. Seperti tadi, ada kategori, uraian, sumber, jumlah pendapatan, target pendapatan, pendapatan 2024, pendapatan 2023, dan totalnya. Untuk selanjutnya, pendapatan pajak PPN juga kurang lebih sama seperti pajak-pajak sebelumnya. Bisa dilihat di situ ada target pendapatan, pendapatan 2024, pendapatan 2023, dan totalnya. Lalu untuk record yang terakhir ada total staff per unit. Di sini dicantumkan berapa jumlah pegawai atau staff setiap unit kerjanya. Di seksi ekstensifikasi ada 19, bagian umum ada 16, pelayanan masyarakat ada 19, dan lain-lain. Dan juga ada jumlah seksinya. Untuk query-nya bisa dilanjut, Akil, rekan saya. Selanjutnya untuk query, yang pertama kita ada query average paycheck alias gaji rata-rata pegawai. Nah, yang kita ketahui tadi di track record pegawai ada 150 pegawai. Lalu dengan total gaji mencapai 1.935 miliar. Lalu untuk average paycheck alias gaji rata-ratanya berkisar di 12.900.000 rupiah. Nah, kemudian sorry. Nah, kemudian ada di query average total pengeluaran. Nah, ini adalah jumlah pengeluaran kantor di periode Oktober dan November. Kemudian lanjut di count staff gender. Ini menghitung ada berapa pegawai dengan gender female alias wanita, kemudian dengan gender male alias laki-laki. Nah, di sini female ada total 87 pegawai, kemudian male ada 63 pegawai. Nah, ini kalau dijumlah pas 150 pegawai. Kemudian lanjut ke query detail anggaran. Nah, di detail anggaran ini kita bisa melihat bahwa jumlah anggaran awal yang disediakan untuk kantor yaitu sekitar 9 miliar. Nah, yang dipakai sejauh ini adalah 279 jutaan. Kemudian sisa anggarannya jumlah anggaran awal dikurang total pengeluaran, total pengurangan. Sisanya yaitu sekitar 9,6 M. Kemudian lanjut ke query jumlah pengeluaran. Nah, ini jumlah pengeluaran yaitu sebesar 504.815.000
500, ya, benar. Maaf. Oke, lanjut. Query jumlah target pendapatan. Nah, di sini jumlah target pendapatan dari tabel pendapatannya itu semuanya ketika kita apa namanya ketika kita jumlahkan itu sekitar 6.060.600.000.000 rupiah. Terus lanjut ke query yang terakhir yaitu query pendapatan neto. Nah, ini bisa dilihat pendapatan neto 2024 jumlahnya itu ada 6 triliunan, kemudian di 2023 sekitar 4 triliunan. Dari sini bisa dilihat bahwa pendapatan neto dari 2023 ke 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu growth rate-nya itu sekitar 27,6934. Ini kalau kita persenkan, maka dia sekitar 276,934%. Lalu untuk pencapaiannya sekitar 148,349%. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Dilbina. Baik, selanjutnya untuk langkah terakhir, karena fitur-fiturnya udah jelaskan semua, untuk yang terakhir ada untuk keluar dari database ini. Bisa ditekan, tombol di kanan, dari itu gambar logo pintu keluar untuk keluar dari database. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk Pak Imam dan Kakak-kakak Asdos yang membimbing kami selama 1 semester ini. Semoga FP kami mendapat nilai yang bagus. Terima Amin. kasih. Terima kasih, Kakak. Sekian dari saya dan teman saya dan rekan saya Akil, kami tutup. Selamat sore. Sore.